Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir di channel Kapila Misteri. Video kali ini akan mengupas tentang segitiga emas Panjalu. Dan salah satunya itu di belakang saya itu namanya Nusa yang ada di tengah situ Lengkong. Oke, kita menuju ke titik pertama yaitu Bumi Alit. Yuk kita menuju sana. Inilah Taman Boros Ngora. Nama taman diambil dari nama Prabu Boros Ngora, Raja Panjalu. Nah, ini Taman Boros Ngora. Saya ada di Taman Boros Ngora sebelum menuju ke Bumi Alit. Sangat indah sekali ya Taman Boros Ngora ini, karena ditata rapi buat jadikan para masyarakat untuk menikmati suasana sore hari menjelang malam, atau jadikan alun-alun untuk menikmati keindahan alam. Karena di belakang Taman Boros Ngora itu ada namanya Gunung Sawal. Gunung Sawal ini membelah Kabupaten Ciamis. Jadi di sebelah gunung sana itu kecamatan dari Kawali, dan sebelah sini kecamatan Panjalu, Panumbangan, Sinangkasi, Cikoneng dan sekitarnya. Nah, inilah suasana di Taman Boros Ngora sebelum menuju ke Bumi Alit. Itu Masjid Agungnya Panjalu. Taman Boros Ngora ini berada juga di depan kantor Kecamatan Panjalu. Kantor Kepala Desa Panjalu ternyata. Kecamatan Panjalu. Ditata rapi. Oke, yuk kita akan menuju ke Bumi Alit. Akan membahas segitiga emas Panjalu. Nah, ini gerbang Gapura yang akan menuju ke Bumi Alit. Bumi Alit itu adalah tempat di mana pusaka peninggalan atau situs-situs atau jejak-jejak kerajaan Panjalu disimpan. Ada keris, ada batu prasasti dan yang lainnya. Ini sangat dekat sekali dengan Taman Boros Ngora sebelahan. Oke, kita masuk ke dalam untuk berziarah ke makam ke dalam di komplek Bumi Alit Panjalu. Oke, yuk kita masuk. Alhamdulillah hari ini saya berada di Bumi Alit untuk membahas tentang segitiga emas Panjalu. Ini salah satunya yaitu Bumi Alit. Yuk kita ke dalam. Ke Bumi Alit yang merupakan segitiga emas Panjalu. Ya, yuk kita ke dalam Bumi Alit. Bumi Alit ini adalah tempat di mana benda pusaka peninggalan dari kerajaan Panjalu disimpan atau menjadikan museum. Ini ada simbol-simbol kepanjaluan, ada harimau, maung putih dan hitam, dan ada gapura berbentuk atau ada patung naga atau yang memiliki simbol atau makna tersendiri, dan burung yang ada di atas atau di sebelahan dengan patung naga ini. Dan di sini
Masjid Al Karomah. Tadi saya udah melaksanakan sholat asar sebelum tiba di sini, karena salah satu kebiasaan saya itu berziarah kemanapun saya selalu mencari masjidnya terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah di masjid tempat yang saya ziarahi. Ini adalah kita masuk ke lingkungannya, tempat dari Bumi Alit atau Museum Bumi Alit. Assalamualaikum. Alhamdulillah, di sini adalah tempat museum, dan sedikit ada cerita di Museum Bumi Alit ini. Ada cerita yang saya dapat dari sesepuh, yaitu siapa yang ingin bertemu Prabu Borosngora maka datanglah ke Bumi Alit. Itulah sejarahnya. Kenapa saya datang ke Bumi Alit? Karena sejarah yang saya dapat, siapa yang ingin bertemu dengan Prabu Borosngora datanglah ke Bumi Alit. Sementara di Bumi Alit adalah tempat peninggalan pusaka dari Kerajaan Panjalu, dan ada pedang peninggalan Sayyidina Ali yang diberikan ke Prabu Borosngora ketika belajar di Mekah menurut kepercayaannya. Dan ini gerbang menuju tempat pedang Sayyidina Ali disimpan. Ini gerbangnya, dan juru kuncinya berhubung nggak ada, jadi kita tidak masuk. Nah, ini pedang Sayyidina Ali. Ini penjelasannya yang ada di Museum Bumi Alit. Tempat benda pusaka dari Kerajaan Panjalu atau Prabu Borosngora dirawat, disimpan, dan dibuka ketika ada acara nyangku di bulan Maulud. Benda pusaka dibersihkan atau dimandikan. Ini Kujang Panjalu. Nah, inilah bentuk Kujang Panjalu itu yang seperti ini. Kalau Kujang Panjalu bentuknya tuh. Dalam sejarah Babad Panjalu, kujang tersebut sudah ada sekitar abad keempat Masehi. Yang pertama membuat dan mempunyai kujang tersebut adalah Eyang Jabariyah atau yang biasa disebut Aki Garahang. Adapun kujang tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan Maung Panjalu yang kita kenal dengan sebutan Bong Bang Larang dan Bong Bang Kancana, Maung Hitam dan Maung Putih. Itu penjelasan dari Kujang Panjalu asli tersimpan di museum. Ini tadi penjelasan, dan ini replika keris. Replika keris ini aset tersimpan di Museum Bumi Alit Panjalu. Keris ini dibawa oleh Prabu Borosngora dari Tanah Suci Mekah yang merupakan cenderamata. Oh, ini bukan keris, ini replika cis. Cis ini dibawa oleh Prabu Borosngora dari Tanah Suci Mekah yang merupakan cenderamata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah setelah Prabu Borosngora masuk Islam dan belajar Islam atas bimbingan langsung dari Sayyidina Ali. Cenderamata ini dari Sayyidina Ali. Selain cis ada juga berupa pedang dan kain ihram, kain sorban. Nih,
Jadi selain cis, pedang juga dan kain ihram atau sorban yang diberikan Sidinal ke Prabu Bonosgora. Ini lokasinya. Nanti kalau ada waktu kita akan ke dalam dan berziarah ke sini melihat peninggalan sejarah dari Prabu Bonosgora. Ini lokasinya, ini keliling, dan di sini tempat para yang berziarah atau berzikir beribadah, karena sesuai sejarah siapa yang ingin bertemu Prabu Bonosgora maka datanglah ke Bumi Alit. Dan berhubung sampai sekarang masih bertanya di manakah makamnya Prabu Bonosgora, dan itulah sejarahnya. Maka yang berziarah ke Bumi Alit selain untuk melihat peninggalan sejarah atau museum, tapi disinilah mereka berzikir, bermunajat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk karomahnya dari para leluhur Panjalu. Dan ini suasananya. Demikian perihal segitiga emas Panjalu, yaitu Bumi Alit, makam Hayang Isoh, dan makam dari para raja Panjalu yang ada di situ lengkap. Demikian sejarah yang dikupas, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pemirsa. Dan saksikan channel Kapil Misteri terus, tonton videonya, like, komen, share, dan klik lonceng merahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.